Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat sahabat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya mau sapa dengan pantun. Pantunnya tadi langsung celing gitu ya muncul. Eh, Orang sabar kerennya luar biasa. Apa kabar sahabat Kata Pena dimanapun berada? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti kita akan ngobrol bareng seorang perempuan yang sangat menginspirasi berkaitan dengan aktivitasnya seputar lingkungan. Kalau saya baca profilnya itu luar biasa, keren banget. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa dapat banyak inspirasi, kemudian kita juga bisa ikut jadi seperti beliau gitu ya, jadi agen perubahan yang dimulai dari rumah berkaitan dengan lingkungan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arni Arsusanti dari Kata Pena yang memfasilitasi acara CFC pada pagi hari ini. Jadi sebagai gambaran, CFC ini adalah sebuah forum diskusi yang diinisiasi oleh para ibu pembaharu dengan mengundang berbagai narasumber untuk memberikan inspirasi dan membagikan pengalamannya yang sudah mereka lakukan dalam membuat perubahan. Sebagai bagian dari ekosistem perubahan, Kata Pena pun berusaha ikut melakukan perubahan yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, hingga akhirnya ke seluruh dunia. Seperti tagline-nya Kata Pena, tunjukkan aksimu pada dunia. Nah, mungkin boleh minta tolong. Oh ya, hari ini saya dibantu sama teman-teman dari Kata Pena, ada Mbak Exmi yang menjadi host belakang sana, ada Mbak Ida juga, dan teman-teman lain yang saat ini sedang melakukan aktivitas dan juga sudah bergabung. Alhamdulillah Mbak Ulifanya sudah bergabung, tapi mungkin buat teman-teman kita perkenalan dulu ya. Ada penasaran mungkin apa sih Kata Pena itu? Jadi Kata Pena ini adalah sebuah tim beranggotakan 7 orang yang memiliki masalah berkaitan dengan ketidakpercayaan diri, baik itu dalam berbicara ataupun dalam menyampaikan gagasan melalui tulisan. Nah, kalau kata orang tak kenal maka kenalan, sekarang kita simak dulu video dari Kata Pena Journey, when challenge change everything. 7 unconfident women try to be better in public speaking and writing. Being together for 6 months, start from June 23rd, 2021. We designed program to improve ourselves and others. To be a better person, to collaborate, and to accept who we are. Together, we achieve more. Find your uniqueness, your strengths and weaknesses, and stop comparing with others. Let's move together with Kata Pena, be part of solution from home to the world. Iya, terima kasih Mbak Exmi sudah memutarkan video tentang Kata Pena. Alhamdulillah Mbak Oliva sudah hadir. Assalamualaikum Mbak Oliva. Masih di unmute Mbak, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Oliva sudah hadir di Kata Pena. Apa kabar Mbak Oliva? Alhamdulillah, Allah melindungi kami sekeluarga selalu. Alhamdulillah. Saya kalau baca profilnya Mbak Oliva kemarin ya, wow, Masya Allah, saya banyak pertanyaan loh Mbak Oliva. Karena ini berkaitan dengan lingkungan gitu ya yang dimulai dari rumah. Nah, biar nggak penasaran gitu ya kita mau bahas apa, saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yaitu Mbak Ulifa Iswandi Almaki. Boleh minta tolong Mbak Exmi untuk share profilnya Mbak Ulifa?
Saya tadi tidak melihat share screen. Dari situ aja gimana, Mbak? Boleh, materi yang kemarin ya, Mbak, ya? Oke, oke. Oke, tinggal nanti disampaikan aja yang urutannya. Oke, kita lihat dulu profilnya Mbak Ulifa. Bisa video, bisa chat. Lu nggak nyiapkan, nggak ada info lebih lanjut. Sorry. Nggak apa-apa, kita ngobrol aja, Mbak. Oke, sambil nunggu Mbak Exmi, ini dia profilnya Mbak Ulifa. Sebentar, harap bersabar, sabar. Tenang Mbak Exmi, nggak kemana-mana kok kitanya ya, menunggu. Oke, ini dia profilnya Mbak Ulifa Iswandi. Nama lengkap adalah Ulifatul Musayyaroh SAG, atau biasa dipanggil Mbak Ulifa Iswandi. Istri dengan 3 putra, founder kepoin_.com, penggiat popok dan pembalut kain, direktur The Development of Awareness, pengurus belajar ZeroWaste.id, pegiat rumah minim sampah, konsultan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup, konsultan program Kampung Berseri Provinsi Jawa Timur, pegiat pesantren minim sampah pembalut sekali pakai. Wow, Masya Allah. Ini kalau saya lihat, kalau teman-teman bisa lihat profilnya ya, ini semuanya berkaitan dengan lingkungan hidup gitu ya. Nah, oke. Karena sudah ada Mbak Ulifa mau sapa-sapa terlebih dahulu kepada sahabat semua yang hadir pagi hari ini. Oke, pertama saya mengucapkan hamdalah wassalawat kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga kalinya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua panitia yang memberi saya ruang untuk bersilaturahmi dan berterapi ini, karena dengan berterapi inilah insya Allah jalan kita menuju surga mudah. Dengan bersilaturahmi insya Allah Allah akan memanjangkan umur yang berkah dan menambah rezeki kita. Jadi salam berterapi ini dan bersilaturahmi semuanya. Itu saja mungkin. Iya, terima kasih Mbak Ulifa. Nah, langsung aja ya sahabat, kita ngobrol bareng Mbak Ulifa. Tapi sebelumnya Mbak Ulifa suka kopi kah? Gimana? Suka kopi? Suka minum kopi, Mbak? Suka, tapi yang tanpa gula ya. Oh, kopi hitam ya. Ini kalau saya minum kopi hitam itu agak gimana gitu ya, karena rasanya pahit ya. Tapi bagi sebagian orang itu nikmat gitu ya, Mbak Ulifa ya. Karena itu ada khasiatnya juga dari kopi hitam yang diminum. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih Mbak Ulifa, kalau tadi kita lihat profilnya gitu ya. Nah, kemudian boleh cerita sedikit nggak sih Mbak Ulifa tentang perjalanan awalnya Mbak Ulifa peduli gitu sama lingkungan? Oke, sebenarnya berangkat dari sebuah keprihatinan ya Pak. Saya berulang kali membaca surat Al-Baqarah, khususnya di Al-Baqarah ayat 30 itu kan tertera jelas bahwa kita manusia diciptakan itu untuk kualifikasi. Itu pertama. Yang kedua, saya selalu baca ulang bahwa proses penciptaan kita itu melalui perdebatan yang sangat panjang antara malaikat dan Allah. Malaikat sebagai makhluk Allah yang tidak pernah protes pada Allah, dia protes atas Allah berencana menciptakan kita gitu. Dan malaikat meragukan, bahkan sudah menjas ya bahwa nanti makhluk baru yang akan diciptakan Allah yang bernama manusia itu dia hanya akan membuat kerusakan dan akan ditumpah darah. Itu kalau dari awal kita sudah disaksikan ya, berarti kita harus bisa menunjukkan bahwa yang Allah katakan itu benar, bahwa aku yang lebih tahu. Dan saya ingin menjadi kelompok yang tidak diragukan oleh malaikat dan mencoba untuk menghayati bahwa Allah benar bahwa penciptaan kami manusia itu bukan untuk membuat kerusakan dan membuat tumpahan darah. Jadi dua hal mendasar itulah yang membuat saya harus bergerak bahwa saya harus menjadi kualifikasi. Itu mungkin. Kalau untuk alasan yang karena saya Muslim ya, kalau untuk alasan lain ya sebuah keprihatinan bahwa bumi itu sudah sangat rindu orang-orang bijak, bumi rindu orang yang mencintai dia tulus, karena bumi sudah begitu tulus untuk mencintai kita. Itu Mbak alasan saya, enggak receh banget kok. Masya Allah, itu sudah jelas gitu ya Mbak Ulifa ya, bahwa manusia itu memang makhluk perusak gitu ya, tapi di sisi lain juga kemudian diingatkan gitu bahwa bumi ini dengan segala kondisinya tetap harus dijaga. Nah tadi kalau Mbak Ulifa kan itu berangkat dari ayat
Al-Quran sendiri. Nah, kalau untuk keluarga sendiri gimana, Mbak Oliva? Pertama Oke. kali tahu gitu. Pertanyaan memang saya itu selalu yakin bahwa satu ilmu itu harus dibarengi dengan 99 action, Mbak. Jadi kalau dibalik boleh 99 action, nanti lain berdoing boleh. Tapi kalau satu ilmu tanpa 99 action, kita nggak akan mendapatkan hakikat dari sebuah ilmu. Itu berangkat dari situ ya saya harus bergerak dulu. Saya memberi contoh kepada keluarga bahwa jalan yang saya pilih hijrah itu bukan jalan yang sia-sia, bahwa ini apa namanya Rasulullah banget gitu loh. Kalau orang Dirubus itu yang jadi contoh orang lain, kalau saya sih Rasul, karena Rasul beliau pada saat hidup pun kemana-mana bawa air minum loh, bawa tumbler loh, bukan karena nggak ada Alfamart di jalan-jalan, enggak ya, karena memang Rasul butuh air, jadi beliau bawa tumbler. Jadi saya juga mengajari anak-anak kalau sekolah bawa tumbler itu bukan anak TK ya, tapi Rasulullah banget. Itu awal. Setelah mengenal dari perilaku mengurangi plastik, saya awalnya setelah mengurangi plastik, semuanya mulai belanja dari rumah, kami juga sudah tidak menggunakan plastik. Dari rumah pun kami sudah mengajari anak untuk mengenal bahwa sampah itu, sisa konsumsi yang kita hasilkan itu harus kita pilah. Bagaimana pada saat menghasilkan sampah organik di dapur rumah kami pun, itu tong sampahnya atau tempat sampahnya sudah terbagi 3, Mbak Erni. Jadi anak-anak habis jajan dia udah tahu ya bahwa sisa konsumsi ini, bungkus ini nanti masuknya ke organik, anorganik, atau harus kita kompostkan bersama-sama. Itu untuk dari rumah. Selanjutnya bekal, suami ke kantor juga bawa bekal, sekolah juga bawa bekal, semuanya. Kalau sehat itu bonus, Mbak. Kalau saya memang dari awal ibak Rasul dalam segala lini hidup. Nah, bonusnya alhamdulillah kalau rumah kami bersih sih enggak, tapi paling enggak rumah kami tidak setiap hari itu membuang sampah ke tong sampah depan rumah, itu sudah tidak kami lakukan. Kami paling 1 minggu hanya 1 kali menyerahkan sampah kepada pengelola, bawa ke TPS dan ke TPA. Kalau cita-citanya sih ya paling enggak saya bisanya pengennya 1 bulan hanya 1 kali, karena saya bayarnya juga hanya 1 kali itu pengennya. Tapi ternyata 1 bulan kami harus 4 kali dan bayar kepada petugas gerobak 1 kali, Mbak. Kami pengennya karena kami hanya mampu bayar 1 kali, pengennya satu keluarga bisa membuang tong sampah hanya 1 kali. Begitu alasan dari rumah, Mbak. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini kalau tadi kan keluarga juga sudah mulai ya, Mbak Oliva gitu. Nah, bagi teman-teman, bagi sahabat yang mungkin pengen gitu mengikuti seperti Mbak Oliva, ini dimulainya dari mana nih, Mbak? Niat. Oh, niat. Pertama, niat. Yang kedua, tingkatkan literasi. Tingkatkan literasi. Yang kedua, ya niat dan literasi itu baru nanti akan sebuah aksi. Jadi nggak mungkin kita niat kok, tapi kita nggak punya literasi, kita nggak niat dan literasi, habis itu tuangkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk sikap, aksi, bahwa 1 bulan ini saya harus belanja bawa tas dari rumah. Itu konsisten, istiqomah, minimal 21 hari ya untuk membuat sebuah perubahan. Lupa itu wajar. Tapi tidak untuk sering lupa. Setelah aksi, niat, literasi, aksi, ya itu saja terus diulang-ulang, ditambah, karena yang mengetahui kemampuan kita sekeluarga itu kita, Mbak. Nggak mungkin menurut saya membawa tumbler itu mudah, tapi belum tentu untuk orang lain. Ternyata orang lain memilih untuk sudah saya mengompos saja. Tapi bagi sebagian mengompos itu sulit. Saya lebih mudah untuk belajar bawa tas. Saya tidak membeli tempe tahu dengan menggunakan kresek. Jadi diukur kira-kira dari aksi dan literasi yang dapat itu mana yang harus saya lakukan, dan itu harus konsisten dan terencana. Jadi 1 tahun pertama sekeluarga bawa tumbler aja tapi istiqomah. Jadi harus sekali lagi niat, literasi, aksi. Kemauan. Mantap, keren. Nah, kalau cerita tentang ini, mungkin saya mau cerita dikit ya, Bu Oliva ya. Awalnya gitu kan, saya juga mencoba untuk di rumah itu kalau belanja itu bawa kantong sendiri gitu kan. Nah, bawa kantong sendiri, kemana-mana tuh bawa kantong sendiri. Bahkan pernah bawa kayak rantang gitu untuk beli bubur itu saya bawa sendiri gitu kan. Tapi respon dari masyarakat itu yang aneh gitu kan ya. Ada juga yang senyum-senyum, saya nggak tahu nih, senyumnya itu senyum kaget atau senyum ih apaan sih gitu, padahal di sini banyak kantong plastik udah disediain gitu kan ya. Nah, jadi sempat ngerasa loh kok gitu responnya masyarakat tuh, jadi kayaknya kaget gitu ya, karena kita udah terbiasa ketika belanja itu dikasih kantong plastik gitu kan ya. Nah,
mungkin sama juga kayak Mbak Oliva gitu. Ada tantangannya atau awal ketika melakukan perubahan itu ada tanggapan dari masyarakat, orang sekitar yang bikin kaget Mbak Oliva. Ada nggak Mbak? Banyak, dan itu bukan hanya di awal Mbak Erini. Selama saya melangkah sampai hari ini pun tantangan itu terus menghantui sih bukannya, terus menyertai saya. Bahkan di sebuah supermarket besar pun tidak semuanya sudah welcome no plastik ya, tidak semua kafe yang sudah mengatakan no straw gitu tadi. Dan itu sampai hari ini bahkan kita dihina pun sering Mbak gitu. Ini kreseknya nggak bayar Bu, ini gratis, kenapa harus ditolak sih? Terus saya udah bawa kantong, kan bisa kreseknya dimasukkan kantong. Ya terus walaupun kalau di Kota Malang itu Mbak sudah ada surat edaran wali kotanya loh, kalau saya mau ngotot menunjukkan bahwa ada hal yang saya lakukan itu berdasarkan hukum sudah benar gitu. Terus akhirnya ya saya dengan segala cara untuk menolak mengembalikan kresek itu dengan baik dan bijak itu terus sampai hari ini. Bahkan beberapa minggu yang lalu kita belanja mainan ke tempat Cina itu, masuk aja nanti buang tempat sampahnya itu ada di depan, terima saja atas kresek aja gitu, itu terus. Termasuk yang rantang itu juga kami lakukan sinis ataupun kagum, kita nggak bisa membedakan itu ya. Tapi sekali lagi bahwa jalan hijrah itu pasti ada tantangan, ada nilai historis, ada nilai sejarah lah. Historis itu nanti yang akan harus menjadi saya semangat. Karena bagaimanapun saya nggak mau ya ajaran Islam itu menjadi sebuah ajaran yang nanti ke depan menjadi sebuah ajaran yang aneh gitu. Dan ini sudah mulai kerasa gitu bahwa kebersihan, Allah jamil yuhibbul jamal, Allah suka bersih, tapi kita sebagai muslim pun tidak segala kebersihan. Jadi saya nggak mau bahwa nanti ke depan Islam semakin tidak dikenal dengan ajaran-ajarannya yang tentang kebersihan, itu saya nggak mau banget. Terus yang kedua yang membuat saya selalu semangat ya kembali lagi karena semua literasi saya kembali kepada Rasulullah ya. Rasul itu ke Mekah aja berapa tahun terus harus bisa berubah tuh harus hijrahkan dulu. Setelah hijrah pun apakah membawa perubahan besar? Tidak. Jadi hijrah itu adalah sesuatu jalan untuk membuat lebih baik tapi bukan jaminan. Karena kita itu tidak punya hak untuk menjamin kehidupan kita, perilaku kita itu benar pun belum tentu Mbak ya. Saya bergerak karena saya khalifah fil ard. Jadi yang saya pegang 2 ayat tadi di Al-Baqarah ayat 30 sampai 34 itu yang membuat kami sekeluarga dengan segala tantangan, sewu, sinisman dan sebagainya, ya itu konsekuensi jalan yang kami ambil. Karena saya yakin semua jalan apapun itu baik buruk nggak jelas residu pun semuanya ada konsekuensinya. Begitu Mbak. Gitu, jadi nggak usah minder justru ya Mbak Oliva ya, maju terus gitu ya, karena kita apa yang kita lakukan itu benar gitu ya, ada dalilnya, ada tuntunannya, ada aturannya gitu ya. Nah bahkan kalau tadi di Malang katanya sudah ada surat edaran gitu ya, dan dulu juga sempat ada ya Mbak Oliva ya, kalau misalnya kita belanja di supermarket itu bawa kantong sendiri, kalau enggak bayar berkali-kali lipat, itu kan ada dulu ya. Tapi kemudian sekarang aturannya mungkin sudah berubah lagi, jadi yang bawa plastik ya nggak bawa plastik tetap dapat plastik dari supermarket gitu ya Mbak Oliva ya. Kalau berubah buat enggak Mbak sahabat Eni, tapi kalau berubah sih tidak. Halo, bisa lanjut? Iya. Kalau berubah tidak Mbak Eni, cuma dari pemerintah pusat itu mengembalikan kebijakan tentang pengelolaan reusable bag itu kembali ke daerah masing-masing. Nanti coba teman-teman kalau ke Bali gitu, salah satu pusat oleh-oleh yang besar, kalau kita minta kresek itu bahasa mereka sederhana Mbak, dari Jawa ya, begitu. Bahkan di Bontang pun nyuwun sewu loh, saking bagusnya pengelolaan sampah itu dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang itu, mungkin teman-teman ada yang dari Bontang itu yang kinerja sampahnya bagus dapat ribut umroh loh. Jadi banyak juga kok. Iya banyak juga, apalagi DKI ya, DKI lebih bagus lagi dengan DKI itu nilai sumbangsi sampah bukan tertinggi sih, tertinggi data yang saya punya itu Jawa Tengah baru DKI. Jadi DKI pun untuk nyuwun sewu GoFood dan sebagainya itu mereka udah kenal istilahnya pinjam tempat Mbak. Jadi untuk mengurangi ada sebuah komunitas yang mereka meminjamkan alat untuk bisa dipakai untuk belanja di online food itu. Sudah banyak Mbak Eni sekarang, tinggal
terus berekspresi aja itu setelah bereksperimen tentunya ya. Hadiahnya umroh nih kayaknya banyak yang melakukan reduce juga gitu Mbak ya. Nah, buat sahabat yang mungkin nanti ada pertanyaan gitu, boleh dituliskan di kolom chat atau raise hand langsung ya. Nah, ini kemudian saya mau nanya nih Mbak Oliva terkait pengganti terkait popok gitu. Kalau ibu-ibu kan sekarang pengen yang simpel gitu ya. Anak pipis, terus buang air besar, udah pakai diapers, dibuka langsung dibuang ganti lagi gitu kan. Itu karena berkaitan dengan efektivitas katanya. Ini gimana nih Bu Oliva nih? Betul. Karena memang dibilang efektif, yes, betul. Mereka tidak salah. Dikatakan lebih praktis, yes, betul. Tadi hidup tidak hanya butuh sebuah efisiensi dan sebuah kepraktisan ya, tapi hidup itu yang dibutuhkan. Kalau saya adalah sustainability, bagaimana hidup itu berlanjut, bagaimana hidup ke depan itu menjadi tanggung jawab kita. Kalau saya gitu, tidak cukup hanya sebuah praktis ya sudah, berarti dia memandang hidup ya hari itu saja Mbak Erni gitu loh. Selesai, karena hidup itu efisien ya sudah hari itu selesai. Kalau kita sebagai orang yang kualitas, orang yang peduli lingkungan, peduli bumi, yang kita pikir adalah sustainability life, bagaimana hidup ke depan itu terus berproses, itu satu. Yang kedua, berbicara tentang pembalut kita ataupun fosfat untuk anak-anak, itu memang dampak lingkungan atau dampak non-lingkungannya lebih tinggi, karena satu pembalut yang kita hasilkan, itu kan dia perlu waktu sekitar 500 tahun ya Pak, untuk terurai, dia nggak bisa hilang, dia akan terus ada di alam, dan itu akan menjadi jariah kita. Pada saat nyuwun sewu, pampers yang kita buang ke dalam sungai, ada ikan yang memakan pampers itu Mbak Erni, setelah dimakan sama si ikan kecil, dimakan sama ikan besar, dan rantai makanan tertinggi itu kan kita ya. Jadi setelah dimakan ikan kecil, dimakan ikan besar, dipancing sama nelayan, dibawa ke pasar, dan si ikan itu sudah makanan banyak tentang pembalut ataupun fosfat yang kita hasilkan. Terus sama nelayan dibawa ke pasar, dimasalah sama Mbak Erni sama saya. Jadi ternyata kita memberikan popok sekali pakai kepada anak, itu sebenarnya langkah awal kita memberi makan, minum sama anak, yaitu yang mengandung mikroplastik. Bahkan kalau di Jawa Timur itu ada sebuah LSM di Surabaya Mbak Erni, itu yang cukup punya konsentrasi terhadap penelitian. Di Jawa Timur itu ada 108 orang yang saya Mbak itu yang dicek fesesnya sama ikutan kodarullah naudzubillah ya, 80% semuanya tubuhnya sudah mengandung mikroplastik, yang terbanyak adalah PET, PP dan BPA. Dan Mbak Eni paham banget kan kalau BPA itu ada di produk-produk yang selama ini menjas bahwa dia aman untuk konsumsi, untuk wadah. Tapi bagaimanapun plastik kalau udah ketemu panas ya nggak bisa dikatakan aman. Kalau PP dan PET itu banyak yang di kertas gula, biasanya kita beli gula itu kan, atau di botol-botol AMDK. Itu yang ternyata diteliti sama Ikuton sudah masuk ke dalam tubuh kita. Terus yang paling banyak mikroplastik masuk tubuh kita itu lewat garam, Mbak. Jadi setelah itu tadi kayak gampang saya ya, gel-gelnya itu kan pecah ya. Lepas kemana-mana dimakan ikan, merusak tumbuh karang dan sebagainya, itu akan bercampur dengan garam-garamnya masuk ke tubuh kita. Jadi nyuwun sewu, apa yang kita tanam itu sebenarnya cita-cita kita sendiri. Pada saat kita menggunakan anak kita dengan fosfat, ya jangan salahkan, kalau 20 tahun, semua makanan yang kita konsumsi itu adalah yang kita tanam. Termasuk kita, kalau kita masih pakai pembalut, habis itu dikubur dan sebagainya, ya jariah awal kita sih, kalau bukan jariah ya, itu tanaman awal kita terhadap next generation. Karena bumi itu bukan milik kita, tapi pinjaman Allah untuk kita dan hamba-hamba Allah selanjutnya. Itu Mbak Erni. Iya, Masya Allah. Itu saya juga, ini bisa jadi nanti jawaban nih Mbak Oliva, kalau misalkan saya memang nggak pakai itu ya, sudah coba juga berganti ke popok, dan sekarang udah turun-temurun gitu kan ya popoknya gitu. Nah ini nanti bisa jadi jawaban mungkin ya buat sahabat, kenapa nggak pakai diapers gitu kan, karena kita ingin menjadi bagian dari yang menjaga lingkungan gitu kan. Kita ingin menjadi bagian dari rantai makanan itu terus berputar tapi dengan kondisi yang baik gitu ya, Bu Oliva ya. Ya Allah. Dan saya penasaran nih Mbak Oliva,
kalau yang perempuan itu kan udah biasa gitu ya, pembalut dengan berbagai macam sekarang tampilan gitu kan, ada yang tipis gitu kan, ada yang ya bentuknya macam-macam lah dengan keunggulannya. Nah, kalau yang menstrual cup itu ya, kalau nggak salah ya, nah itu apa? Boleh diceritakan sedikit nggak, Mbak Oliva, cara pakainya atau mungkin manfaat besarnya apa gitu? Karena saya masih pakai masih pakai pembalut ya. Iya, masih pakai pembalut itu ya. Wah, jadi malu ya, Mbak Exmi ya. Iya, silakan Mbak Oliva. Ada dua, Mbak, untuk beralih dari pembalut konvensional ya, pembalut sekali pakai itu biasanya untuk teman-teman tahap awal itu pakai men's pad. Kalau men's pad itu kan sama sih kayak kita pakai pembalut gitu. Terus ada yang nyun sewu, ada yang bentuk celana dalam juga kan, tinggal pakai kan gitu. Kita sudah satu paket dengan apa ya, Mbak, yang akan nampung darah kita itu ada menstrual pad, men's pad yang bentuk celana ataupun bentuk kain. Kalau yang satunya itu menstrual cup, itu memang nyun sewu itu memang bentuknya kayak cup ya, kayak gelas gitu, yang ada corongnya lah, yang persis kayak corong, dimasukkan saja ke dalam alat kita, dan di situ nanti yang menampung darah. Ini biasanya yang sering pakai itu atlet, Mbak, atlet renang dan sebagainya, karena dia kan nggak boleh berhenti latihan walaupun dalam kondisi mens ya, apalagi pas jadwal lomba, pas mens nggak mungkin dia mundur. Itu biasanya dipakai oleh mereka yang punya aktivitas tinggi dengan darah yang sangat tinggi, itu menstrual cup. Tapi ya memang harus dimasukkan ke alat kita itu untuk masuk. Kalau men's pad kan lebih nyaman ya kayak kita pakai. Dan untuk menstrual cup memang perlu sensasi sendiri karena memasukkan sesuatu ke dalam alat kita gitu. Tapi dia daya tampungnya lebih banyak, dan saya sendiri tidak begitu nyaman pakainya ya, saya hanya sekedar tahu, habis itu saya masih nyaman pakai men's pad. Jadi hanya pengen tahu saja. Pakai keseharian pada saat saya masih pakai men's pad ya, belum pakai menstrual cup. Itu kan. Oke, iya. Nah, mungkin sebelum saya lanjut ke pertanyaan saya, ada yang mau bertanya, silahkan boleh raise hand atau di kolom komentar. Ini makin seru ya, karena kita belum bahas soal itu tadi ya, Mbak, hal lainnya gitu, kayak misalkan sampah plastik yang kemasan gitu kan, kemudian sampah sayuran yang kita masak gitu kan ya, hal-hal lain yang berkaitan juga dengan rasa percaya diri kita untuk bisa ikut melestarikan lingkungan dan kemudian menyebarkan informasi ini ke teman-teman gitu. Oke, ada pertanyaan silakan teman-teman. Izin tanya nih Mbak Erni sama Mbak Olive ya. Boleh. Assalamualaikum Mbak Olive. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Olive izin tanya nih, apa itu namanya? Kan namanya kita itu memberi dampak ya. Setidaknya kita berubah dulu dari rumah ya. Setelah itu kita akan merambah ke lingkungan sekitar. Itu pasti akan banyak tantangan. Kalau dari Mbak Olive sendiri, saya yakin Mbak Olive sudah mempunyai mindset dan niat yang sangat kuat nih. Gitu kan ya. Tinggal setelah internalnya sudah kuat nih. Nah, bagaimana caranya kita ini bisa tetap berdaya, tetap confident, tetap percaya diri ketika kita ketemu sama lingkungan yang tidak sefrekuensi sama kita gitu, Mbak. Gimana Mbak Olive? Saya langsung jawab atau ke Mbak Erni dulu? Boleh, boleh. Ini pertanyaan aku nanti sebenarnya loh, Mbak Exmi, tapi sudah ditanyakan sama Mbak Exmi. Silakan Mbak Olive, nggak apa-apa. Ini kalau Mbak Ismi yang tanya itu bukan bertanya loh, beliau sebenarnya juga penggerak di masyarakat. Beliau sendiri sudah berhasil membuat perubahan, bagaimana beliau bisa membuat bank sampah di Sidoarjo begitu banyaknya. Itu sebenarnya Mbak ini sudah punya jawabannya banget gitu. Ya, kalau soal bank sampah sudah master of bank sampah beliau. Tapi karena saya dikasih pertanyaan atau tes ini nggak tahu, kalau tidak saya jawab kayaknya juga silaturahminya itu jadi ada tanda tanya gitu. Mbak Esi betul bahwa pertama itu adalah niat dan diri sendiri, setelah diri sendiri berniat istiqomah hijrah, kita ngajak keluarga, setelah mengajak keluarga
Kalau saya itu sistem pakai tangan apa ya Mbak namanya, menggandeng ini apa? Saya mengajak kanan kiri seperti ini Mbak. Di sini Merangkul jadi, gitu ya. merangkul. Saya mencoba untuk merangkul dan saya selalu yakin bahwa pada saat merangkul belum tentu yang saya rangkul nanti dia akan menerima rangkulan saya. Ya sudah, saya tidak punya hak jauh karena memang tugas saya sebagai qualified itu adalah ngajak. Soal bergerak, soal berubah itu sudah wewenangnya Allah gitu loh. Dan orang mau memilih mau membuang sampah di tempatnya sesuai jenisnya itu hidayah loh Mbak. Sama dengan pada saat kita mendengarkan kebaikan, termasuk adzan tuh 5 kali loh kita dipanggil, tapi berapa anak laki-laki yang mau berangkat ke masjid, padahal itu sudah sebuah panggilan, apalagi hanya sebuah panggilan yang saya itu siapa dan dari mana gitu, dan mengajaknya membuang sampah itu kan nggak keren banget gitu loh. Dan kalaupun tidak ada yang is okay ya itu bukan nilai saya, tapi saya merangkul orang itu adalah tugas saya. Pada saat saya merangkul Mbak Ismi dan Mbak Erni, saya yakin lah Mbak Ismi sama Mbak Erni pasti akan merangkul yang lain. Dan rangkulan-rangkulan inilah nanti yang membuat kita menjadi sebuah gerakan, menjadi sebuah perubahan yang akan kita lakukan ya. Kita bergerak sesuai rangkulan kita. Terus bagaimana kalau ternyata tidak bertemu dengan teman sefrekuensi? Kalau itu sih bukan hanya teman ya, kita di keluarga saja belum tentu loh satu frekuensi. Di rumah saya tuh yang masih konsisten itu saya anak-anak sih oke, suami juga oke, tapi kan kayak sesekali gitu suami masih beli ya kayak suaminya Mbak Ismi suka jajan snack dia juga masih suka kayak gitulah. Saya juga nggak bisa meralah gitu. Jadi ya apa yang saya lakukan, keluarga lakukan. Kalau ada orang yang tidak sefrekuensi, saya tidak harus menjadi baper, tidak harus menjadi berarti saya salah. Dan saya juga tidak punya hak untuk memaksa dia. Makanya saya lebih banyak bergerak lewat action Mbak. Ayo. Iya atau goodbye atau sayonara itu sudah mulutnya orang lain yang mau menyampaikan. Gitu. Terus Mbak Enisa mencoba menambah sedikit, saya mencoba menyambungkan bahwa apakah dengan kita minim sampah itu akan membuat kita lebih berdaya, baik berdaya secara lingkungan atau kan berdaya ekonomi, saya bilang iya gitu loh. Dengan kita konsisten mencintai alam dengan niat untuk menjaga dan mensyukuri buminya Allah, ekonomi itu akan berdampak banget loh Mbak Edni. Jadi berdaya banget dengan kita mengenal lingkungan. Bukan sekedar lingkungan berdaya, tapi ekonomi kita sebagai ibu bisa loh meningkatkan ekonomi dengan konsentrasi hidup memilih yang ramah lingkungan. Begitu Mbak. Mbak Ismi juga terima kasih atas tes-tesnya. Gimana Mbak Ismi? Cukup atau masih ada pertanyaan lagi? Cukup. Ini kalau sama Mbak Ismi jadinya sharing gitu ya, Mbak Oliva ya. Bukan bertanya gitu. Ya, sefrekuensi sudah kalau sama. Iya, sudah nyambung ini Mbak Ismi sama Mbak Oliva. Bergerak bareng, memberdayakan lingkungan gitu ya, memberdayakan masyarakat. Nah, kalau tadi Mbak Oliva sempat bilang baper gitu ya, perempuan ini kan memang baper gitu ya, Mbak Oliva ya. Kayak misalkan kita di kata pena aja gitu ya, ketika kita tampil gitu. Karena kata pena ini kan sendiri sebenarnya perempuan yang kurang percaya diri gitu ya, Mbak Oliva ya. Nah, ketika kita tampil, kemudian ada yang kasih masukan, karena kita tuh baper, alah, belum aja kamu coba gitu kan, saya udah coba gitu kan. Nah, mengatasi kebaperan ini tuh gimana Mbak Oliva? Oke. Dan baper itu terasa lebih masuk dalam pada saat yang baper itu suami ya Mbak ya. Jadi gitu. Oke. Sekali lagi, niat dan literasi itu adalah menjadi sebuah catatan yang harus kita kuatkan Mbak. Itu satu. Jadi awal kita niatnya apa itu diingat. Terus literasi kita harus ditambah karena dengan menambah literasi saya yakin sih teman-teman KKPNA sudah lebih ahlinya ini. Kebijaksanaan itu bisa dibangun loh dengan meningkatkan literasi. Minder itu bisa loh ditingkatkan dengan literasi gitu loh. Tidak punya percaya diri bisa banget. Termasuk kebaperan itu bisa dijawab dengan cara meningkatkan literasi. Itu yang kedua. Jadi niat, literasi. Yang ketiga adalah diulang lagi niatnya apa, literasinya dikuatkan lagi. Terus yang keempat ini adalah meyakini bahwa apa yang saya lakukan ini adalah sebuah jalan yang diridhoi sama Allah. Kalau sudah semuanya kembalinya pada Allah, ya nangis bolehlah, namanya baper ya, marah pun boleh, bahkan
menggerutu. Kamu nggak tahu deh kalau suatu saat kamu akan membutuhkan ini. Itu menurut saya wajar. Tapi yang terakhir, tetap kita harus bijaksana terhadap masukan orang lain. Karena saya sangat yakin bahwa lingkaran hidup itu saya, dia, dan kamu itu satu lingkaran yang hari inilah oke, kamu kata-katamu mungkin tidak saya terima, tapi suatu saat bisa jadi apa yang membuat saya itu baper itu ternyata next jadi ide saya. Jadi harus yang terakhir bijaksana atas semua hal yang sudah masuk ke dalam kita. Bijak konsumsi, bijak berplastik, bijak komunikasi. Ya, itu ya kalau tadi saya boleh rangkum niat, literasi gitu ya, kemudian komunikasi dan bijak gitu ya, Mbak Oliva ya, Masya Allah. Nah, ada cerita unik atau cerita lucu nggak Mbak Oliva selama perjalanan Mbak Oliva berkaitan dengan lingkungan gitu? Lucu semua Mbak Erni, nggak ada sedihnya, karena sedihnya harus dibuang jauh-jauh ya. Oh, gitu ya. Pertama ini waktu saya mengajari tentang sampah kepada anak ya, pada saat ada yang saya tadi cerita ke Mbak Erni bahwa di rumah kami itu sudah sawahnya udah terpilah, sampah organik dan organik sama sampah yang harus kita setorkan ke bank sampah setiap 1 minggu sekali. Dan waktu itu saya belum menggunakan istilah organik dan organik Mbak, saya menggunakan istilah sampah kering dan sampah basah. Ternyata si kakak sama si adik itu pernah bertengkar gara-gara nyuwun sewu, dia dapat berkat ini ya Mbak, dapat hantaran. Di situ dia dapat air minum dalam kemasan. Nah ini kan habis diminum dibagi 2, dapatnya 1, dia minum berdua, selesai minum si adik dibuang ke sampah basah, sama si kakak disalahkan, Dik bukan, ini sampah kering loh, kakak lihat, kakak pegang nih, yang kering itu dalam luarnya kak, tapi dalamnya basah, berarti ini sampah basah. Akhirnya mereka bertengkar untuk mendefinisikan sampah basah dan sampah kering. Setelah dari situ akhirnya saya menggunakan istilah sampah organik dan organik. Akhirnya mereka kita kasih literasi ya bahwa ini loh arti dari sampah basah itu identik dengan sampah organik, ini loh sampah kering identik dengan organik. Nah kita sepakati serumah ya sudah, berarti kita menggunakan bahasa yang mendunia ya, pakai bahasa organik dan organik, tidak pakai kering dan basah. Itu dari internal keluarga. Kalau anak-anak sih Mbak seneng kalau dia beli cilok atau beli makanan bawa wadah, sama penjual wadahnya cuma ditambahin 1 pentol, itu suka banget. Karena kamu nggak bawa kresek ya, kamu bawa wadah, itu akhirnya sama si penjual diimbui, kalau mau beli jus atau apa bawa tumbler. Terus yang ketiga Mbak, ternyata branding ya. Mereka akhirnya terbranding. Oh putranya Bu Olive itu loh, yang kalau jajan bawa wadah. Bu Olive juga gitu, Bu Olive itu yang mana sih? Yang kalau pagi belanja ke ini, ke kita yang bawa anting gitu, jadi branding otomatis terbranding, itu yang lucunya gitu. Jadi Bu Olive mana? Bu Olive yang suka bawa anting, anaknya Bu Olive itu yang mana ya kalau beli cilok bawa wadah. Itu cerita lucunya yang di internal keluarga. Kalau di luarnya ya berbanding lah, menangis bahagia gitu sedikit. Masya Allah, itu bisa jadi branding ya, Bu Oliva ya. Sama juga kalau yang berkaitan dengan branding ini. Jadi pas kemarin saya minta anak untuk beli makanan gitu, bawa tempat makan sendiri gitu kan. Di sekolah juga sempat ditanya, kenapa bawa tempat makan sendiri padahal sudah ada gitu ya tempat makan dikasih gitu kan. Nggak apa-apa gitu, biar nanti aku ditambahin. Jadi saya ingat tuh yang Mbak Oliva cerita gitu. Jadi ketika anak saya emang beli makanan tuh memang ditambahin gitu, karena mungkin surprise juga buat penjualnya, dia nggak harus ngeluarin plastik gitu ya, Mbak Oliva ya. Ya Allah, ini bisa juga branding buat teman-teman nih yang mungkin sudah mulai terinspirasi kira-kira mau melakukan perubahan apa. Nah, kalau misalnya yang mau melakukan perubahan dari rumah nih, Mbak Oliva, langkah awal kira-kira apa, Mbak Oliva? Maksudnya gimana Mbak Eni? Ya, jadi kita mau nih seperti Mbak Oliva gitu ya, tapi kan kita harus dimulai dulu dari rumah gitu kan, dari keluarga. Hal pertama selain niat gitu, aksi apa yang harus kita lakukan? Oke. Karena sebuah keluarga itu sebuah komunitas terkecil, dan itu satu, dan di keluarga itu nanti ya, jadi dari keluarga itu nanti mau dibawa ke neraka atau dibawa ke surga itu berangkatnya dari keluarga. Jadi visi misi keluarga Mbak Erni ditata bareng-bareng
bahwa saya menyampaikan pada saat awal Abi, mohon maaf kalau Mama punya rencana kayak gitu, menurut Abi bagaimana? Kita harus komunikasi dulu. Suami biasanya tidak begitu sukanya tuh karena itu memberatkan kita, nggak efektif banget, betul kata Mbak Eni, nggak efektif, nggak simpel. Akhirnya bilang bahwa hidup itu bukan sekedar efektif dan simpel, hidup itu adalah keberlanjutan dari sebuah hidup yang kita pilih gitu. Kalau hanya simpel, ya sudah, berhenti saja kita hidup, ngapain? Kita nggak mau peduli sama orang. Dan peduli sama orang itu adalah menjaga sekecil apapun yang kita lakukan itu tidak menyakiti orang lain itu, baik terutama kata-kata dan sikap dan perilaku. Jadi visi misi keluarga ditata dulu, diniatkan bareng-bareng, dan jangan menuntut suami anak-anak untuk perfect ya. Apapun yang mereka ambil itu mereka sudah berpikir beribu kali. Mereka suami untuk bawa keras, tidak pakai kresek, pakai tas itu mungkin bagi kita perempuan gampang, tapi tidak mudah loh bagi suami. Jadi apapun yang suami lakukan, anak-anak lakukan itu ribet. Wah, bagus deh, dan nggak usah dijatuhkan. Kalaupun ada lupa, ya itu aja. Jadi satu, visi misi keluarga disamakan terkait dengan hidup keluarga yang lebih ibarat Rasul, lebih sesuai dengan sunnah Rasul. Dan kita memang tidak sering menggunakan kata zero waste, menjadi sampah itu memang jarang, karena kita memang ibadahnya langsung Rasul. Pada anak wudu gitulah. Coba sih bagaimana sih cara Rasul wudu. Rasul begitu mencintai air gitu loh. Rasul begitu mencintai tanaman. Pada saat kita mau ngajak anak nanam, coba sih cari salah satu hadis anak-anak, kita suruh buat hadis untuk mereka upload di WA-nya mereka untuk menjadi status. Dan ini tentang hadis menanam, bahwa ingat enggak, kata Rasul itu walaupun kiamat itu sudah jelas di depan mata kita, tapi ternyata kita menggenggam biji kurma dan kamu bisa tanam gitu loh. Itu Rasul, karena itu Rasul itu untuk oksigen kepada umatnya saja dipikir loh Mbak Eni. Rasul nggak mau umat itu kehabisan oksigen, nggak mau. Nggak usah bicara tentang pembakaran hutan, itu kejauhan kalau kita. Rasul menyuruh kita nanam, itu intinya bagaimana umat itu tidak kelaparan, dia bisa bernapas dengan baik. Kalau Rasul saja memberi wasiat seperti itu, memberi uswah seperti itu, ya ayo kita mengikuti Rasul, ayo nanam, karena nyuwun sewu, mangga yang kamu tanam nak, itu bukan tanaman mama loh, itu tanaman nenek. Apalagi nanti tanaman nenek itu yang makan itu cucu kamu. Nah, kamu harus nanam juga, karena tanaman nanti bukan kamu yang nanam, cucu kamu. Kamu nggak ingin kan cucumu nanti nggak tahu buah mangga seperti apa, nggak tahu buah rambutan seperti apa. Ya gitu aja Mbak, ditata, dikomunikasikan. Tapi Mbak Erni tidak selalu mulus ya, itu pasti. Jadi sering lupa, sering temanku nggak ada yang kayak aku, ngapain sih aku harus seperti ini ya, ngulang lagi dari awal. Jadi saya yakin bahwa selama kita masih hidup di situ kita harus belajar dan beraksi. Dan tantangannya ya untuk mengistiqomahkan kita sendiri saja sulit, apalagi suami dan anak. Terus terkait dengan di lingkungan ya tidak beda jauh. Mensewu kita akan lebih percaya diri. Ini ada sekaligus ya, karena kita melakukan apa yang kita kerja, apa yang kita omongkan gitu. Jadi nyuwun sewu, satu ilmu 99 aksi, itulah yang harus terus kita pegang. Setelah kita mencari ilmu ya harus beraksinya 99. Kalau kita tahu ilmu tentang menanam 1, ya berarti minimal kita harus menanam 9 pohon. Itu aja yang sekali lagi, dan teori itu tidak mudah pelaksanaannya di keluarga kami pun terus bergerak dan terus berdebat begitu Mbak Eni. Ya, jadi aksi teorinya 1, aksinya 9 gitu ya, Mbak Alifa ya. Nah, berarti ini buatan juga tuh. Teorinya 1 dari narasumber, tapi aksinya 9 kali harus mencoba. Gitu ya, Mbak Alifa ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Vita. Izin bertanya, kok bisa sepede itu sih berbeda? Meyakini sesuatu yang benar, tapi kan nggak umum di masyarakat. Awalnya gimana, Mbak? Soal kalau pede sih, kenapa harus pede ya? Dengan saya pede nanti Mbak Erni akhirnya tertarik dengan apa yang saya lakukan gitu ya. Karena pede itu salah satu unsur bahwa kita mau mengelabui orang, kita mau menghipnotis orang, itu kita harus pede. Pada saat kita tidak pede,
dia menghipnotis orang, ya orang nggak akan terhipnotis sama kita. Kenapa saya harus begitu? Yang kedua, itu lagi Mbak Emi, karena yang saya sampaikan itu adalah sesuatu yang sudah saya kerjakan. Insya Allah di situ PD akan ngalir. Tapi pada saat kita tidak minum kopi, tapi kita ngomong kopi itu enak, itu kita akan terjebak dengan pernyataan kita. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan apa yang kita lakukan itu hanya sebuah teori, hanya sebuah sesuatu yang kita baca tapi kita lakukan. Sekali lagi, jadi berkali-kali saya tadi sampaikan, niat, literasi, dan aksi itu satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Nah, pada saat kita sudah berniat, kita sudah punya literasi yang kuat, kita sudah beraksi, insya Allah kita mengajak orang lain dengan merangkul itu akan lebih percaya diri. Masya Allah. Gimana Mbak Vita? Sudah jelas atau mau ada pertanyaan lagi boleh di kolom komentar nanti ya, atau mau raise hand boleh. Nah, jadi aksi, literasi gitu ya Mbak, itu yang menjadi satu kesatuan gitu. Jadi kalau misalkan cuma baca tapi nggak melakukan aksi gitu kayaknya sayang banget ya Mbak Oliva ya. Nah, ini juga buat teman-teman Kata Pena nih, buat tim Kata Pena. Jadi jangan cuma mencari referensi tapi nggak ada aksinya gitu ya. Karena khawatirnya nanti malah nggak kepake gitu kan, karena nggak dipraktekin. Nah, Bu Oliva, tantangan terbesar tadi kan bisa jadi niat, literasi, dan aksi. Nah, tantangan terbesar tadi kan mungkin ada dari keluarga gitu ya, Mbak. Salah satu yang paling penting adalah tadi kita menyampaikan dengan bahasa yang baik gitu. Nah, kalau misalkan ke masyarakat gimana nih, Mbak Oliva? Kalau ke keluarga kan oke, kita menyampaikannya dengan bahasa yang biasa kita pakai di dalam keluarga. Tapi kalau masyarakat ini kan majemuk gitu kan ya, heterogen dan berbagai macam pandangan gitu. Nah, mungkin Mbak Oliva punya tips gimana caranya supaya kita pede terus menghadapi masyarakat yang berbeda gitu. Oke. Setelah niat, literasi, dan aksi itu kan bersama keluarga dan bersama dengan masyarakat. Saya tetap meyakini bahwa sebuah kebenaran dan sebuah hidayah itu ada berbanding lurus, Pak. Dan tugas kita sebagai manusia itu ada di lingkaran menyampaikan, bukan di lingkaran hidayah. Dan aksi itu salah satunya adalah menyampaikan kepada masyarakat yang jauh. Dan saya lebih cenderung beraksi, memberi contoh, Mbak. Jadi kalau mungkin pertemuan PKK ya yang paling sering di komunitas kita, atau mungkin pengajian lah, atau mungkin di Kata Pena ada teman-teman yang sudah mulai ada pertemuan rutin yang offline ya, saya bawa tumbler. Pada saat yang lain tidak bawa tumbler, saya bawa tumbler. Terus saya selalu bawa tas kain sama kotak kosong, Mbak. Karena biasanya setelah pertemuan-pertemuan itu kan ada sisa konsumsi yang tidak habis dimakan. Udah teman-teman kan pada cari kresek dan sebagainya, udah saya plum saja ke dalam kotak yang saya bawa. Setelah itu di rumah dibuka, dimakan sama keluarga. Dan itu memang aneh, tapi konsisten saja. Jadi 1-2 langkah yang kita ambil, kita yakin suatu kebenaran, itu konsisten. Biar nanti orang lain melihat dari perilaku ya, karena perilaku itu lebih ampuh mengubah sebuah komunitas daripada sebuah omongan. Karena untuk omongan itu perlu ilmu yang tinggi, perlu jam terbang yang cukup panjang ya. Tapi kalau hanya berperilaku saya bawa tumbler kayaknya nggak perlu deh, harus bagaimana cara membawa tumbler yang baik, bagaimana tumbler yang baik itu kan tidak gitu. Jadi lebih simpel. Jadi lakukan sesuatu yang simpel yang itu insya Allah akan membawa dampak. Contoh gampang. Kenapa sih Mbak Olive kok nggak bawa sedotan gitu? Terus iya ya, kemarin tuh saya baca di sebuah buku dan baca di internet, ternyata sedotan kita itu kalau ditarik garis panjang itu panjangnya Jakarta Meksiko loh. Daripada saya nambah jaraknya lebih jauh dari Meksiko, ya udah saya nggak pakai sedotan. Terus saya lagi kembali ke Rasul, karena Rasulullah minumnya kan langsung diteguk dan 3 kali tegukan. Ya kenapa ya? Karena saya pengen aja hal yang kecil yang Rasulullah lakukan saya tiru. Kalau mungkin ikuti yang tinggi kayak ibadahnya Rasul, saya nggak mampu. Tapi kalau Rasul minum, saya minum, ya itu saja yang saya lakukan.
Jadi bahasanya, kalau puasanya Rasul berat, qiyam lailnya Rasul saya mungkin belum bisa, tapi Rasul bawa kirbah ya, bahasanya tumblernya Rasul itu. Rasul punya tumbler di bawah itu namanya kirbah yang Rasul bawa. Rasul pakai baju yang sangat sederhana, itu yang saya bisa lakukan. Kalau ibadahnya yang Rasul, saya sendiri nggak yakin saya bisa mengikuti. Jadi nyuwun sewu, sekali lagi bagaimana kita memberi, mengajak bagaimana orang lain di sekitar kita, di komunitas kita berubah. Saya cenderung pertama tidak mengajak pakai lisan, tapi mengajak pakai perilaku. Itu bawa tampil, bahwa itu biar mereka bertanya, setelah bertanya baru saya menggunakan lisan untuk mengajak. Begitu Mbak Erni. Insya Allah. Jadi langsung aksi gitu ya, biar nanti ada interaksi gitu ya, Mbak Oliva mungkin bisa. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan aksi, orang akan bertanya, nah terjadi interaksi dan kita bisa mempengaruhi sedikit demi sedikit gitu ya, Mbak Oliva ya. Oke, saya buka chat dulu. Ini melakukan yang sudah dilakukan, yang sudah baik di rumah maupun di publik. Oke, betul banget. Nah, kalau teman-teman silahkan, masih ada pertanyaan lagi, boleh raise hand atau di chat. 9 menit lagi, nggak kerasa Mbak Oliva. Kalau ngomongin soal lingkungan gitu ya, soal kepedulian masyarakat itu kayaknya nggak akan selesai ya dalam waktu 1 jam gitu ya. Karena banyak yang harus dibahas juga ya Mbak Oliva ya. Karena habis itu nanti ke aksi. Oke, bentar. Oke, mohon maaf ada sedikit backsound di belakang. Ya, nah mungkin sebelum ditutup, Mbak Oliva ada yang mau disampaikan dulu sebagai seorang perempuan yang sudah berdaya dan memberdayakan lingkungan sekitar, biar kita juga jadi termotivasi nih, Mbak Oliva. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membuat jembatan saya untuk bertolak ini dan bersilaturahmi. Bismillah, ayo kita nata niat, kita tingkatkan bacaan-bacaan literasi kita. Ayo kita beraksi itu berangkat dari sebuah literasi dan niat. Jangan kita aksi tanpa ada literasi dan tanpa ada niat, karena itu akan menjadi sebuah bumerang dan kita akan lelah dengan aksi yang akan kita ambil. Jadi pada saat pengen nggak lelah ya terus niat, literasi, aksi itu menjadi sebuah komponen yang tidak bisa lepas, biar kita ikhlas menjalani proses, biar kita tidak merasa lelah, karena sebenarnya sifat manusia kalau berkeluh kesah dan sebagainya itu memang sudah anugerah yang harus kita terima ya. Itu satu. Yang kedua, Mbak Erni, bisa deh saya ini memang lagi butuh banget teman-teman yang nyuwun sewu, mungkin Mbak Erni atau teman-teman komunitas lain yang punya klodi dan klodinya sudah tidak bisa dipakai anaknya, sudah tidak ukuran, atau mungkin anaknya sudah besar. Jangan bingung dibuang kemana, dalam tanda petik ya dibuangnya Mbak ini, kirim saja ke Keboin, nanti saya akan menyalurkan kepada teman-teman yang lain yang di sini pengen banget berklodi, tapi mereka memiliki kendala dalam membeli. Karena nyuwun sewu kan Mbak ini tahu ya, klodi itu kan paling murah masih 50.000 sampai 75.000. Sedangkan satu ibu untuk dia bisa lepas fosfat, dia kan perlu 10 fosfat, sehingga paling nggak dia perlu dana 500.000 untuk hijrah dari fosfat ke prodi. Jadi monggo Mbak Ani bisa dibantu, karena saya sekali lagi setelah niat, literasi, dan aksi saya adalah menggandeng. Nah monggo kalau teman-teman berkenan bergandeng dengan saya, silahkan donasikan prodinya kepada Kepoin. Nanti insya Allah kita akan menyalurkan kepada siapapun, dimanapun yang membutuhkan. Karena banyak yang mau berubah tapi kondisi ekonomi tidak memungkinkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Mbak Erni, yakinlah jalan lingkungan itu akan membuat kita berdaya, baik berdaya secara personal, kapasitas diri akan meningkat, kapasitas cinta lingkungan akan meningkat, dan sampai hari ini saya meyakini dengan kapasitas diri dan kapasitas lingkungan meningkat, ternyata kapasitas peningkatan ekonomi akan mengikuti Mbak Erni. Jadi ekonomi sangat bisa mengikuti pada saat kita benar-benar
mencintai Allah, mencintai bumi dengan niat bersyukur, mensyukuri nikmat bumi yang telah diberikan kepada kita. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Nah, jadi buat teman-teman yang tadi mungkin ya berkaitan dengan Claudi, gitu nanti bisa ke IG-nya Mbak Oliva ya, dikepoin ya, Mbak Oliva ya, kalau nggak salah ya, Betul. kepoin_.id. Nah, di sana nanti teman-teman bisa lihat aksi yang sudah dilakukan Mbak Oliva bersama teman-teman, kemudian kita juga mungkin nanti bisa melakukan kolaborasi dalam hal lain gitu ya, Mbak Oliva, bukan hanya sekedar virtual Zoom seperti ini, terutama buat teman-teman yang domisilinya di wilayah Jawa Timur sana, gitu ya, Mbak Oliva ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Oliva, pagi ini sudah banyak memberikan inspirasi dan motivasi buat kita semua. Insya Allah ke depannya mungkin kita bisa melakukan kolaborasi kembali Mbak Oliva dengan Kata Pena, insya Allah. Dan buat sahabat Kata Pena semua, seperti tadi yang disampaikan Bu Oliva, bahwa bukan hanya niat yang kita butuhkan, tapi juga literasi dan terutama aksi gitu ya. Sekecil apapun aksi, insya Allah itu akan menjadi sebuah perubahan, baik itu dalam diri maupun lingkungan sekitar. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Oliva dan sahabat Kata Pena yang sudah hadir pada pagi hari ini. Nantikan program Kata Pena dan CFC lainnya dari tim ekosistem Ibu Pembaharu lainnya. Saya Arnia Susanti pamit. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.